Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope that all of you always happy and healthy and keep spirit ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris dan kita melanjutkan materi 2 minggu yang lalu. Nah, silahkan kalian persiapkan buku paket bahasa Inggris kalian, buku tulis dan peralatan tulis kalian. Nah, langsung saja kalian buka buku paket kalian. Lesson 9. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan simple past tense. Oke. Apa sih simple past tense itu? Langsung saja kalian buka halaman 75. Ya, simple past tense ini kalian lihat, kalian boleh tulis di sini menggunakan pensil atau pulpen, terserah kalian untuk memudahkan kalian belajar. Nah, simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu atau masa lampau dan kejadiannya sudah berakhir atau sudah selesai. Selesainya kapan? Selesainya di masa lalu. Jadi, kalau kita akan membicarakan tentang kejadian yang sudah selesai di masa lalu atau di masa lampau, berarti kita menggunakan rumus simple past tense. Oke, dari sini kalian mulai paham ya. Nah, rumusnya ada 3 seperti biasa, ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Positif tandanya adalah plus, negatif minus, interrogatif adalah bentuk tanya. Oke, rumus yang pertama positif. Subjek dulu letaknya di depan, ada I, you, they, we, she, he, it. Ditambah past verb. Verb kalian masih ingat verb adalah kata kerja. Namun kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Jadi kalau di rumus simple past tense, di rumus yang positif, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Kemudian ditambah objek atau AOT atau AOP. Masih ingat AOT adalah adverb of time, keterangan waktu. AOP adalah adverb of place, keterangan tempat. Oke, langsung saja di sini rumusnya. I sebagai subjek, when. When adalah kata kerja bentuk kedua dari go. Kemudian ada Jakarta, ada last week. Jadi I went to Jakarta last week. Saya pergi. Perginya kapan? Kemarin. Perginya kapan? Perginya sudah kapan? Minggu lalu. Jadi saya sudah pergi ke Jakarta minggu lalu. Oke, next sekarang bentuk negatif. Rumusnya subjek, ada sama subjeknya, kemudian ditambah did, ditambah not. Nah, di sini kata kerjanya balik atau berubah lagi ke bentuk semula atau bentuk ke satu. Oke, jadi kata kerjanya tidak lagi kata kerja bentuk kedua ya, karena di sini rumusnya negatif menggunakan did plus not. Karena did di sini sudah past tense, sudah menunjukkan kalau ini adalah kata kerja bentuk kedua juga dari kata do. Jadi contoh yang di positif kita rubah menjadi negatif yang tadi. I subjeknya masih sama, kemudian ditambah did not karena rumusnya negatif. Kemudian when berubah jadi go karena bentuk kata kerja pertama dari when adalah go. Kemudian to Jakarta last week berarti saya minggu lalu tidak pergi ke Jakarta. Oke, sekarang bentuk interrogatif atau bentuk tanyanya. Rumusnya did-nya di depan, ditambah subjek, ditambah verbnya. Lagi-lagi verbnya balik ke verb ke satu atau kata kerja bentuk ke satu. Jadi kalau dirubah kalimatnya menjadi interrogatif adalah did I go to Jakarta last week? Apakah saya sudah pergi ke Jakarta minggu lalu? Oke. Nah, dari sini kalian mulai paham ya. Nah, di sini ada 2 kolom. Yang satu adalah regular verbs. Yang pertama regular verbs. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada kata kerja. Kata kerja itu bentuknya ada 2. Kata kerja reguler artinya adalah kata kerja beraturan dan irregular artinya adalah kata kerja tidak beraturan. Yang disebut beraturan itu bentuknya itu tidak jauh berbeda dari bentuk ke satu. Sedangkan irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan, tulisannya dari penulisan itu sudah beda sekali dengan kata kerja bentuk kesatunya.
Oke, kalian lihat di sini ada present verb adalah verb ke-1. Past verb berarti verb ke-2. Oke, ini sama verb ke-1, verb ke-2. Oke. Di sini di regular verb ada watch. Kalau bentuk past tense-nya dari watch adalah watched. Ada watched. Visit jadi visited. Clean jadi cleaned. Artinya watch itu melihat, menonton, mengunjungi, membersihkan, berbicara, menutup, membuka, ingin atau akan, melihat atau mencari. Kalau ditambahin for itu artinya mencari. Climb memanjat, call memanggil. Kemudian di irregular verbs kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini ada go. Kata kerja bentuk kedua dari go adalah when. Eat artinya makan jadi at. Eat at artinya sama, makan. Cuman kalau yang verb kedua ini sudah dilakukan atau terjadi di masa lalu ini. Oke. Ada drink jadi drank. Get got. Draw drew. Oke, artinya go pergi, eat at makan, drink minum, get mendapatkan, menggambar, membeli, menang, melakukan, melihat, membuat. Oke. Setelah ini silakan kalian buka lagi halaman 76. Halaman 76 silakan kalian kerjakan. Yang ini yang bagian B, cara mengerjakannya adalah silakan kalian garis bawahi mana kata kerja yang benar untuk ke-6 kalimat ini. Jadi kalian cukup memberi garis bawah atau menggarisbawahi kira-kira kata kerja mana sih yang benar untuk melengkapi kalimat 6 ini. Jadi ini kita sedang belajar tentang past tense ya. Jadi yang harus kalian garis bawain adalah kata kerja bentuk past atau kata kerja bentuk kedua. Oke. Nah, selanjutnya kalian kerjakan bagian C. Ya, yang bagian C silahkan kalian kerjakan. Mungkin ini ada beberapa tulisan kalian yang nanti bakal tidak muat di kolom ini, tapi Misil mengharapkan kalian menulisnya yang rapi ya. Kecil-kecil tidak apa-apa, yang penting rapi dan bisa dibaca. Oke, contohnya di sini nomor 1 ada kata kerjanya adalah kata kerja ini semuanya kata kerjanya 1 sampai 10 semuanya kata kerja bentuk ke-1. Oke. Di sini ada see artinya melihat. Dibuat kalimat menjadi kalimat positif ini silahkan kalian subjeknya itu kalian pilih sendiri. Kemudian verbnya dari sini sudah dikasih. Kemudian mau ditambahkan objek boleh, ditambahkan kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat silahkan. Oke, contohnya di sini I saw Mr. Jack. Saya sudah melihat Mr. Jack. Negatifnya ditambah did not. Did not bisa disingkat menjadi didn't. Kalian boleh menulis didn't atau did not boleh. I didn't see Mr. Jack. Saya tidak melihat Tuan Jack atau Pak Jack. Bentuk interrogatifnya berarti did I see Mr. Jack? Apakah saya sudah melihat Tuan Jack atau Pak Jack? Oke. Silakan. Pasti kalian bisa ya. Di sini ada open, ada do, ada talk, ada draw, ada call, ada eat, drink, visit, look. Nah, di sini kalau kalian tidak menemukan bentuk kedua dari kata kerja 2 sampai 10 ini, mungkin di sini tidak ada. Silahkan kalian buka di kamus bahasa Inggris kalian, biasanya letaknya ada di tengah-tengah. Di situ pasti ada rumus regular verbs dan irregular verbs. Jadi contohnya banyak sekali di kamus. Silahkan kalian manfaatkan kamus kalian. Oke. Cukup ini ya kalian mengerjakannya ya. 2 ini ya, bagian B dan bagian C. Oke, cukup sekian penjelasan materi bahasa Inggris hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.